ini ada breaking news, berita yang menarik bahwa ternyata pemecatan Letnan Jenderal Kunto Ariwibowo yang tidak lain adalah putra dari Jenderal TNI Purnawan Trisutrisno itu dibatalkan. Ya, di sini ada sebagai contoh berita dari tribunnews.com, beredar dokumen pencopotan putra Trisutrisno dibatalkan. Legend TNI Kunto tetap Pangkogap Wilhan 1. Jadi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 dengan pangkat Letjen ya. Dan jadi ada dokumen ya, kita bacakan tribunnews.com, beredar salinan dokumen keputusan Panglima TNI nomor Cap 554 dan seterusnya tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI pada Jumat. Dalam salinan dokumen tersebut diantaranya menunjukkan Putra Wapres ke-6 RI 9398 sekaligus Panglima ABRI periode 8893 Jenderal TNI Purnawan Trisutrisno, yaitu Letjen TNI Kunto Ariwibowo, batal dicopot dari jabatannya sebagai Pangkogap Wilhan 1 dan mantan ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yaitu Laksda TNI Hersan, batal dipromosikan menggantikan Kunto sebagai Pangkogap Wilhan 1. Pada bagian memperhatikan dalam salinan dokumen tersebut tertulis pertimbangan pimpinan TNI. Ya, sedangkan dalam bagian menetapkan tertulis perubahan keputusan Panglima TNI nomor Cap 554 29 April tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia atas nama Letjen TNI Teguh Muji Angkasa, dosen tetap Unhan pada lampiran nomor 4 sampai dengan 10 sebagai berikut. Semula tertulis Letjen TNI Kunto Ariwibowo, jabatan lama Pangkogap Wilhan 1 dan jabatan baru sebagai staf khusus Kasat ya. Jadi ada pembatalan di sini ya. Sobat era sekalian, saya sudah mendapatkan mendapatkan informasi nih dari orang-orang dekat Panglima TNI ya. Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan ya. Jadi di situ pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan artinya yang tertulis di surat dibatalkan. Jadi memutuskan perubahan keputusan Panglima, ini ada juga ya. Coba lihat poin 4 ya. Jadi pertimbangan pimpinan TNI memutuskan perubahan keputusan Panglima TNI nomor Cap 554 tanggal 29 April tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia atas nama Letjen TNI Teguh Muji Angkasa, lampiran nomor semula tertulis Letjen TNI Kunto dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah ini adalah pembatalan ya. Oke, dan coba kita akan hubungi pengamat militer ya, Selamat Ginting. Selamat Ginting, apakah benar Kunto? Jadi saudara sekalian, Kunto ini putra Trisutrisno dan Trisutrisno ikut menandatangani yang namanya tuntutan purnawirawan, dan rupanya berimbas pada Kunto, tapi yang naik mantan ajudannya Jokowi. Jadi agak tricky dan ini menunjukkan dua matahari. And then pembatalan ini seperti dalam sepak bola ya kan. The day Lionel Messi menunjukkan kepada siapapun who is the boss. Siapa bos. Nah, this is the day ya Prabowo show the world ya, show Indonesian people who is the boss. Siapa yang merupakan jadi bos. Jadi saudara sekalian, coba kita telepon pengamat militer teman kita Selamat Ginting ya. Mudah-mudahan beliau bisa ini ya, bisa nyambung tapi kok mati ya. Oke. Waduh. Oke, coba kita telepon lagi ya.
Oke, mudah-mudahan nyambung. Tadi nyambung mati dia. Halo, assalamualaikum bro. Bagaimana langit di sana? Masih cerah atau sudah gelap? Ya, udah gelap lah. Udah gelap ya. Lagi di mana ini bro? Ini baru sampai rumah. Oke, makanya Anda berselancar tadi saya lihat ya dengan mobil. Iya, betul. Oke, bro. Ini fenomena yang menarik ya. Saya punya teman dekat juga bahwa memang ini dibatalkan, tapi saya juga baca statement Anda ya di Hersoberno. Pertama klarifikasinya dulu bro. Apakah ini benar ya? Nanti kita baru bicara tentang nya. Iya benar Bung, benar. Oke. Benar. Ya. Jadi bukan dokumen hoax ini ya? Bukan. Nah, karena saya mendapatkan data ini ya dari orang yang capable lah untuk memberikan data ini. Oke. Nah, ini menarik bro ya. Menarik ya. Ini kita harus bicara apa adanya kan. Anda pengamat TNI yang saya kira independen. Ya. Ada satu kejadian yang jelas bahwa Purnawirawan TNI pada tanggal 7 ya kalau nggak salah atau tanggal 14 ya. Tanggal 17. Tanggal 17 April itu sudah menyampaikan dan mengumumkan 8 permintaan. 8 kalau tuntutan kan enggak juga. 8 apa istilahnya? Usulan. Saran. Dan poin ke-8 adalah pemberhentian Gibran. Mereka menggunakan istilah pencopotan. Oke, kita bungkus satu. Dan itu ditandatangani mengetahui Tri Sutrisno yang tidak lain adalah ayah dari Kunto Arif Wibowo. Ya, Pangkogap Wilhan 1. Jadi Panglima Komando Gabungan Pertahanan Wilayah 1 ya. Pertahanan. Wilayah Pertahanan 1 itu wilayahnya mana saja bro itu bro? Itu wilayahnya yang jelas Sumatera itu Bung. Oh Sumatera ya, jadi Sumatera. Alki Oke. 1. Alki 1 itu. Oke, berarti menyangkut semua kodam di sana ya? Iya, jadi kodam-kodam dan juga Armada 1 itu masuk. Masuk. Oh karena gabungan sih ya? Ya, terus Koop 1 juga gitu. Oke. Nah, lalu segera setelah itu tiba-tiba secara demonstratif diganti Kunto Arif Wibowo. Orang semua mengaitkan dengan 8 tuntutan atau 8 permintaan itu, ya? Iya. Cuman yang agak kemudian orang bertanya-tanya lagi dan kemudian muncul 2 matahari dalam langit TNI kan, penggantinya itu mantan ajudan Jokowi. Iya. Hersal ya, siapa namanya? Hersan. Apa itu? Itu dari laut udara? Angkatan Laut. Laut ya. Jadi Ya, sebelumnya Panglima Komando Armada 3. Oke. Di Papua. Bintang 3 dia ya? Iya, Panglima Komando Armada 3 itu bintang 2. Oh, bintang 2. Waktu dia Panglima Gabungan ini bintang 3 naik pangkat dia. Iya, jadi naik menjadi bintang 3. Oke. Nah, kemudian ini mohon maaf, Edi Subianto sendiri juga orang dekat Jokowi kan? Agus Subianto. Oh, sorry kok Edi Subianto. Edi Subianto itu teman saya di Mahkamah Konstitusi. Agus Subianto, Jenderal Agus Subianto juga pernah mantan orang dekat Jokowi juga kalau nggak salah ya. Iya, pernah jadi Dandim Solo iya. dan juga Komandan Pas Pampres. Oke ya, jadi no doubt ya kan. Waktu Dandim itu dia wali kota kalau nggak salah ininya Jokowinya ya. Iya betul. Oke, Dandim wali kota dan dia dan Pas Pampres. Waduh, ini luar biasa ya. Oke, saya tidak perlu bertanya kepada Anda ya kan. Silakan Anda melakukan eksploitasi sebanyak-banyaknya tentang fenomena ini dan menurut saya ini gempar ya kan. Orang yang sudah dipecat dalam tanda kutip ya, dicopot, bahasa halus kan kalau yang namanya staf khusus, staf ahli macam-macam itu untuk penyingkiran, tapi dibalikin lagi dan pasti ada peran Prabowo di situ. Silakan. Iya, ya baik. Tentu saja ini breaking news
surat keputusan Panglima TNI tentang mutasi perwira tinggi TNI berubah dari yang tanggal 29 April 2025 di mana Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo yang semula menjadi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 kemudian dimutasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat, alias staf khusus itu artinya non-job. Masuk kota. Berbeda dengan staf ahli. Kalau staf ahli masih punya jabatan. Nah, staf khusus berbeda. Nah, ini tentu saja mencengangkan ketika seorang jenderal bintang 3 aktif itu dimutasi tanpa jabatan. Apalagi usianya masih 54 tahun. Dia kelahiran tahun 71 ya? Iya, dengan undang-undang TNI yang terbaru, artinya bintang 3 bisa pensiun hingga 62 tahun. Artinya Kunto masih 8 tahun lagi. Nah, kemudian penggantinya tentu saja yang menghebohkan adalah masih beririsan dengan mantan Presiden Jokowi, Laksamana Muda Hersan, lulusan Akademi Angkatan Laut 1994, yang pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi dan juga sekretaris militer era Presiden Jokowi, dipromosikan dari Panglima Komando Armada 3 di wilayah Papua menjadi Pangkogap Wilhan 1 menggantikan Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo. Dan seterusnya, Panglima Komando Lintas Laut Militer menjadi Panglima Komando Armada 3 dan selanjutnya. Tapi fokus tentu saja pada keberadaan Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo dan juga Laksamana Muda Hersan. Nah, ini tentu saja terkait dengan dua tokoh yang sedang berseteru dengan adanya petisi dari Purnawirawan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang dipimpin Jenderal Trisutisno dan 4 jenderal bintang 4 lainnya. Ini jenderal artinya purnawirawan perwira tinggi bintang 4 full beneran, bukan bintang 4 kehormatan. Jadi kredibilitas mereka tentu saja bukan kaleng-kaleng ya, ada 5 perwira tinggi bintang 4. Nah, saran atau petisi yang diusulkan kepada eksekutif, legislatif, yudikatif dan juga kepada masyarakat ini tentu saja mencengangkan karena menyebut nama Jokowi di poin kedua, mendukung program Kabinet Merah Putih dengan Astacitanya kecuali IKN. Ya, IKN itu kan produknya Jokowi kan. Kemudian di poin ketiganya mengusulkan reshuffle kabinet kepada menteri atau pejabat yang diduga terkait dengan korupsi dan diduga terkait dengan Jokowi. Nah, ini juga tentu saja orang mengaitkan pejabat-pejabat setingkat menteri yang masih ada hubungannya dengan Jokowi. Karena itu termasuk orang melihat bahwa ini kemungkinan juga masih terkait dengan militer dan polisi yang terkait dengan Presiden Jokowi, bukan hanya termasuk yang di dalam kabinet. Nah, tentu saja tujuannya adalah supaya tidak terjadi matahari kembar dan Presiden Prabowo dapat menjalankan tugasnya tanpa digendoli, direcokin. Tanpa direcoki, dicawe-cawe oleh Presiden Jokowi. Dan poin ke-8 kan juga yang mencengangkan adalah meminta Wakil Presiden Gibran itu untuk mundur. Dan ini menarik sekali. Jadi semuanya terkait dengan Jokowi dan keluarganya. Nah, makanya ketika keputusan Panglima TNI memutasi Letjen Kunto Arif Wibowo menjadi staf khusus alias dinonjobkan, itu tidak bisa kemudian publik melihat bahwa ini nggak ada kaitannya. Ini tidak ada keputusan
di dalam ruang hampa, pasti ada ruang hampa. Tapi saya melihatnya begini, ini seperti test the water ya. Testing the water ya. Iya, artinya publik mengecam keputusan-keputusan itu karena TNI itu tidak boleh berpolitik praktis, bolehnya politik negara. Artinya kalau Kunto yang di militer aktif dikaitkan dengan keputusan ayahandanya bersama teman-temannya yang mengkritik atau memberikan saran kepada bangsa dan negara ini terkait dengan Jokowi dan keluarganya, kemudian dihubung-hubungkan dengan keputusan Kunto harus lengser dari posisi dan non-job. Ini kemudian publik tentu saja bisa, jangan sampai TNI masuk lagi ke politik praktis karena Kunto masih militer aktif. Berbeda dengan Purnawirawan, tentu dalam dirinya politik negara dan sekarang boleh juga dong berpolitik praktis karena dia sudah warga sipil. Ini kan bagian dari dialektika demokrasi. Orang berbeda pendapat, orang menyarankan, dan ini kegamangan setelah mereka memantau 6 bulan pemerintahan Prabowo Subianto. Ternyata wakil presidennya tidak bisa diharapkan untuk bisa menjadi pemimpin nasional. Dan kalau kita lihat sebenarnya bagaimana Presiden Prabowo pada saat di luar negeri kan mengatakan kalau ada apa-apa silakan langsung hubungi saya. Artinya kan menandakan bahwa langsung aja ke saya, jangan ke Wapres dan segala macam. Nah, juga dalam beberapa kali Prabowo mengatakan kalau tidak sanggup bekerja pulang saja tidur. Itu kepada pembantu-pembantunya. Saya menerjemahkan pembantu presiden adalah termasuk wakil presiden dan juga bukan hanya menteri tapi juga wakil presiden. Nah, dengan perubahan surat keputusan Panglima TNI yang sekarang kembali menempatkan, artinya di poin 4 sampai 10 itu dibatalkan, di mana poin 4 dan 5 itu terkait dengan Kunto Arifubowo dan Hersan, Laksamana Muda Hersan, artinya itu batal. Ini menandakan bahwa TNI sedang mengacak-acak dirinya sendiri dan administrasi umum, administrasi personil TNI itu buruk sekali. Masa ada kemudian ralat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, yang makanya seperti saya bilang, ini adalah test the water, testing the water, bahwa kemudian reaksi publik tentunya juga melihat bahwa tidak boleh pimpinan TNI seperti ini. Apakah kemudian kalau Presiden Prabowo menyetujui, artinya Presiden Prabowo sedang berada di pihak Jokowi daripada dekat dengan para sesepuhnya, para seniornya. Itu kan bintang 4-nya itu adalah para seniornya Prabowo Subianto begitu. Oke, menarik ya. Walaupun kita harus ngomong apa adanya terus terang ya. Ketika bertindak untuk mengganti Kunto ya, dan kita tahu bahwa dengan undang-undang TNI Kunto masih panjang masanya. Ada satu variabel nanti akan saya katakan juga, tetapi ini dulu yang ingin saya tanyakan. Apakah pergantian ini menurut Anda semata-mata inisiatif dari Panglima TNI yang notabene adalah orangnya Jokowi, sehingga dia bisa menerjemahkan kemauan Jokowi secara telepati? Ataukah memang ada perintah langsung dari Jokowi menurut Anda, sambil barangkali dia mengantisipasi ada persiapan kalau seandainya imajinasi soal ijazah palsu dan lain sebagainya, sambil dia juga tahulah kalau di Polri nggak ada masalah karena ibaratnya so far so good. Silakan. Ya, tentu saja penjelasan dari Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristome Sianturi yang mengatakan bahwa pergantian mutasi jabatan itu sesuatu yang biasa terkait dengan tour of duty, tour of area, maka sebenarnya
publik tidak puas. Harus ada penjelasan lebih lanjut mengapa kemudian ada keputusan yang sangat kontroversi ini. Harus dijelaskan mengapa ada pergantian surat keputusan ini, apakah terkait dengan situasi politik saat ini atau tidak. Dan tentu Mabes TNI juga semuanya harus menjelaskan apakah keputusan Dewan Jabatan Kepangkatan perwira tinggi itu Wanjakti, Dewan Jabatan Kepangkatan Tinggi TNI itu juga sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto, atau Presiden Prabowo Subianto tidak tahu akan keputusan yang dilakukan oleh Panglima TNI. Semua harus dijelaskan sehingga publik juga clear, sehingga posisi Prabowo Subianto di dalam dinamika politik yang sedang terjadi juga dalam posisi yang jelas keberadaannya. Karena memang ada kontroversi ketika Presiden Prabowo enggan menerima Tri Sutrisno dan kawan-kawan, padahal permintaan pertemuan itu sudah dilakukan sejak pertengahan Februari 2025, tapi kemarin dalam waktu singkat Prabowo Subianto menerima PLT Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat Mayor Jenderal Purnawirawan Komarudin Simanjuntak di istana. Ini tentu saja membuat publik tercengang, apalagi setelah keputusan para purnawirawan ini membuat deklarasi seperti itu. Hampir setiap hari juga dukungan terhadap Tri Sutrisno dan kawan-kawan itu terus menguat. Menurut saya juga, saya mendapatkan informasi beberapa kali purnawirawan juga terus mendatangi Pak Tri. Dan ini kan tokoh yang sangat dihormati di TNI sekarang ini. Beliau termasuk Jenderal Bintang 4 paling senior yang masih hidup, yang paling tua begitu, Bung Refli. Oke, dia kelahiran tahun 35 ya, nggak tanggung-tanggung. Ya. Usianya 89 tahun. Tapi Anda belum menjawab pertanyaan saya. Ya, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Apakah menurut Anda ini inisiatif dari Panglima TNI atau ada instruksi yang langsung menurut analisis Anda? Ya tentu saja memang kalau kita mengambil teori patron and clan, memang nggak bisa dipisahkan, Bung, hubungan historis, hubungan sosiologis antara seseorang dengan orang yang pernah menjadi atasannya. Maka kemudian sulit juga kita mengupas ada hubungannya nggak antara elit TNI dengan Presiden sebelumnya Jokowi, atau memang sudah putus segala macam. Ini kan harus dijelaskan seperti saya bilang tadi. Bagaimana keputusan Wanjakti bisa batal hanya dalam 1 hari? Keputusan itu dibatalkan. Apakah sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo atau tidak? Ataukah memang ada intervensi dari Presiden Prabowo untuk membatalkan keputusan mutasi terhadap Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo? Makanya seperti saya bilang tadi, ya Mabes TNI harus menjelaskan, jangan sampai ini rumor menjadi bola liar. Apakah kemudian ada permintaan dari Jokowi atau tidak? Ya kita tidak bisa kemudian menduga-duga, berasumsi. Saya cuma mengatakan bahwa di dalam teori patron and clan itu tentu saja ada hubungan antara atasan dengan bawah. Atasan memberikan jabatan, memberikan pangkat, memberikan promosi, memberikan hak lain, sementara si klien itu memberikan tanggung jawab, melindungi dan juga menjaga kehormatan serta turut
menjadi bagian dari patron itu? Apakah setelah jadi bukan begitu itu, dia menunjukkan loyalitasnya, kan gitu. Ya tentu saja harus menunjukkan loyalitasnya kepada sang patron. Apakah loyalitas itu masih berlaku setelah Jokowi tidak menjadi presiden? Inilah yang nantinya akan kita analisis, begitu Bung. Oke, Anda agak sopan sedikit kelihatannya. Karena kalau misalnya Mabes TNI, saya yakin mereka tidak akan mengungkapkan apa-apa kan. Paling hal yang normatif saja. Toh kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Hanya bisa dianalisis. Tetapi kan memang fakta-faktanya begitulah ya. Jadi ada tuntutan tanda tangan Trisno yang menggantikan adalah masih ada ajudan, kemudian Panglima TNI-nya pernah menjadi dan Pas Pampres ya. Kemudian Kunto ini anaknya Trisno. Jadi kita mengajak penonton atau pemirsa RH itu berimajinasi sendirilah, kira-kira begitu ya. Nah, selain Panglima TNI juga Kepala Staf Angkatan Darat pernah menjadi Komandan Grup A pengawal Presiden Jokowi dan juga pernah menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden era Jokowi. Jadi baik Panglima TNI maupun Kasat, bahkan juga Kasau pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi dan juga pernah menjadi Sekretaris Militer Presiden Jokowi. Begitu juga dengan Laksamana Muda Hersan. Maka publik melihat, loh ini kok betul-betul di elit TNI ini dan juga elit kepolisian, tokoh-tokoh terpentingnya masih ada irisan dengan Presiden Jokowi, begitu Bung. Nah, kemudian kita tahu bahwa kapan pensiunnya Panglima TNI ini? Masih lama ya? Gara-gara ada undang-undang TNI baru ya? Iya, mestinya per 1 September karena kelahiran Agustus itu pensiun 58 tahun. Tapi dengan adanya undang-undang TNI yang baru direvisi kemarin, di dalam pasal 53 tentang usia pensiun itu kan jelas mengatakan bahwa Jenderal Bintang 4 atau Perwira Tinggi Bintang 4 bisa pensiun itu sampai umur 63 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali bisa sampai 65 tahun. Apabila itu tetap berlaku, maka Agus Subianto yang masih akan bisa menjabat sampai 5 tahun lagi. Ini tentu saja membuat Prabowo menjadi beban karena ini kan proses transisi dari Presiden Jokowi kepada Presiden Prabowo. Apakah akan terus menjabat hingga 5, 6, 7 tahun posisi jabatannya. Tapi saya kira juga bisa saja Presiden Prabowo menghentikan walaupun belum pensiun tapi tidak menjabat lagi sebagai Panglima TNI atau menjadi Kepala Staf Angkatan. Contoh Tito Karnavian umur 55 tahun juga sudah di pensiun dini karena diberikan posisi sebagai Menteri Dalam Negeri. Begitu Bung Refli. Iya, tapi kalau kita lihat ya, posisi yang diberikan kepada Tito Karnavian adalah posisi yang setara. Kan kita lihat Panglima TNI Kapolri itu dipersepsikan jabatan setingkat menteri, ibaratnya jabatan yang memang betul-betul di bawah presiden secara langsung kan. Kalau sekarang kita bicara mengenai Panglima TNI Agus Subianto ya, maka ya hanya mungkin kalau seandainya dia tetap dipertahankan sebagai menteri ya dipromosikan atau diganti sebagai menteri dan tidak lagi panglima ya berarti dia harus menggeser orang lain. Itu satu ya di dalam kemungkinan reshuffle gitu ya. Tetapi ini yang saya ingin tanyakan, kan generasi bawahnya itu kalau kita bicara tentang pergiliran ini jatahnya angkatan udara ya. Iya. Walaupun sebenarnya tidak ajak karena dari Gatot Nurmantio kemudian ke siapa? Yang jelas dari Andika ke Dudung ya kan? Kemudian bukan. Dari Andika ke Yudo. Sorry. Dulu dari Muldoko kepada Gatot Nurmantio. Iya. Jadi dari ada juga yang berturut-turut
angkatan darat misalnya kan. Nah, Iya. jadi tidak ajak juga. Nah, kalau kita lihat misalnya terkait dengan putranya menantu dari Luhut ya kan, yang sekarang menjadi angkatan darat dan juga usianya muda ya. Itu kan ada desas-desus misalnya yang menginginkan bahwa dia dipromosikan ya kan. Tetapi persoalannya adalah kalau dia dipromosikan maka barangkali ada persoalan terkait bahwa punggawa dari TNI Polri ini hal yang sama. Paham ya maksud saya kan? Iya, iya. Nah, itu pasti not accepted, nggak akan diterima ya kan? Karena itu salah satunya saja, makanya yang dipertahankan tetap Listio Sigit misalnya gitu. Jadi kalau seandainya kita bicara tentang tour of duty misalnya angkatan laut dulu, angkatan udara dulu, maka kemudian kan skenarionya kan baliknya kan ke sana, ke yang sudah kan yang bisa menjadi panglima TNI itu hanyalah angkatan darat, Kasal, kemudian Kasau kan begitu. Iya. Nah, artinya kan tinggal menunggu saja, tetapi menunggunya tidak direct, tidak langsung, diputar dulu. Nah, dalam putaran tersebut, artinya dia masih punya peluang untuk menjadi panglima TNI ketika katakanlah panglima TNI yang lainnya itu pensiun gitu, dengan satu putaran atau direct tanpa putaran lagi seandainya Prabowo masih bisa disetir, kan begitu teorinya. Bagaimana? Iya, jadi di dalam bunyi undang-undangnya itu dapat bergantian. Iya. Artinya dapat berganti, dapat juga tidak. Iya, tidak wajib lah pokoknya. Iya, artinya tidak wajib. Itu tergantung hak prerogatif presiden menurut saya. Iya. Jadi bisa saja setelah dari Agus Subianto kemudian akan diisi oleh Angkatan Darat lagi juga bisa saja. Dan kalau Angkatan Darat sudah pasti menantunya Luhut kan, sudah pasti kan? Belum Maruli. tentu juga. Belum tentu juga. Kan bintang 4. Belum tentu juga kalau kemudian dia dicopot jabatannya kemudian diberikan jabatan yang lain misalnya setingkat menteri atau duta besar kan bisa saja, Bu. Iya, oke lah. Kalau gitu benar-benar by design banget. Berarti yang namanya regenerasi di TNI ini sudah dirusak sejak zaman Jokowi kelihatannya. Iya, memang demikian adanya. Jadi ini kan dengan adanya perubahan usia pensiun juga membuat stuck. Ini Prabowo dipaksa ketika dari Angkatan Darat sekarang dalam tanda petik eranya Angkatan Udara, orang juga melihat bahwa Marsikal Muhammad Tony Harjono ini masih ada hubungan dengan keluarganya Jokowi. Apa iya Prabowo Subianto akan menunjuk Marsikal Tony Harjono ini sebagai Panglima TNI? Saya kira tidak. Belum lama ini juga Jenderal Agus Subianto mengatakan akan segera mengisi posisi Wakil Panglima TNI karena memang sudah ada desainnya melalui Peraturan Presiden nomor 66 tahun 2019. Nah, tinggal kita lihat apakah kemudian Kasal Laksamana Muhammad Ali akan ditempatkan di posisi Wakil Panglima TNI karena dia adalah perwira tinggi bintang 4 paling senior lulusan Akademi Angkatan Laut 1989 yang harusnya pensiun per 1 Mei dengan peraturan barunya dia terbuka lagi. Artinya dia bisa melanjutkan lagi dengan posisi sebagai militer aktif. Sehingga menurut saya tadinya ketika Laksamana Muda Hersan dengan mutasi sebelumnya menjadi Pangkogap Wilhan 1, nah dia menjadi orang yang paling berpeluang juga untuk menjadi Kasal. Orang melihat lagi, wah ini betul-betul semua kepala staf angkatan, Panglima TNI dan Kapolri, orang-orang yang beririsan dengan Jokowi. Saya kira ini membuat Prabowo Subianto tidak nyaman dikelilingi orang-orang Jokowi. Jadi menurut saya dalam waktu singkat, dalam waktu setahun barangkali Presiden Prabowo akan segera melakukan konsolidasi organisasi militer. Nah, dengan
dengan perpanjangan masa dinas Laksamana Muhammad Ali, menurut saya ini artinya Presiden Prabowo mempercayai Muhammad Ali untuk terus aktif di dalam kemiliteran dan juga membuat upaya menerabas orang-orang untuk memasukkan ke dalam posisi elit militer juga bisa terjegal dengan posisi Muhammad Ali yang tidak terafiliasi dengan Presiden Joko Widodo. Jadi di antara elit bintang 4 yang ada di TNI dan Polri ini cuma Muhammad Ali yang tidak terafiliasi dengan Jokowi, Bung Refli. Ini sosoknya kuat Muhammad Ali ini. Iya, Muhammad Ali sosok profesional, makanya secara guyon saya mengatakan bahwa mengapa Jokowi sulit melakukan intervensi ke Angkatan Laut, mungkin karena tidak ada pangkalan Angkatan Laut di Solo, begitu Bu. Ya, pangkalan Angkatan Udara di Solo ada, Kodim ada, segala macam. Jadinya saya kira ini menarik dan Bengawan Solo belum cocok untuk dibuat jadi pangkalan Angkatan Laut ya. Yang tidak ada laut Bung di sana Bung. Untuk pangkalan mancing mungkin masih bisa ya. Gitu, ya. Iya. Oke, saya kira ini fenomena yang sangat-sangat menarik ya. Itulah ini pertanyaan terakhir sebelum Anda closing statement. Barangkali itulah yang menjelaskan menurut Anda yang menyebabkan Prabowo kelihatan berhati-hati betul dalam melakukan rekrutmen pejabat-pejabat di seputar dia dan terpaksa for the time being dia menyerah dulu dengan sosok Jokowi karena ternyata semua sudah dikuasai begitu. Iya, bisa juga kemudian Prabowo membiarkan apa yang diputuskan oleh elit TNI dalam mutasi kemarin, tapi setelah ada reaksi negatif terhadap keputusan itu, baru bisa saja Prabowo mengatakan ubah SK sebelumnya. Artinya juga Prabowo sekaligus ingin menguji loyalitas orang-orang titipan Jokowi di elit militer ini, apakah bisa diteruskan atau tidak. Saya kira Prabowo sedang berpikir keras betul untuk kemudian memetakan siapa orang-orang Jokowi baik di militer, kepolisian, di kabinet dan lain-lain yang mengelilinginya. Sehingga caranya memang tidak dengan cara frontal tapi dengan cara clandestine yang publik artinya baru akan mengetahui setelah sekian lama. Kira-kira begitu, seperti kasus yang terjadi pada pencopotan atau pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dengan cara Presiden Prabowo menunjuk Menteri Sekretaris Negara, Wakil Menteri Sekretaris Negara, dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital untuk jadi juru bicara. Ya mungkin karena Hasan Nasbi dari Sumatera Barat, dia tahu bahwa ini pesannya artinya gua udah tidak dikehendaki lagi. Kira-kira begitu Bung Refli. Karena itu dia mundur, walaupun kata Syahgana Nainggolan siapa bilang dia mundur, dia disuruh mundur, tapi tidak enak di publik kalau seandainya dia kemudian dipecat. Jadi karena itu dia disuruh mundur sendiri. Terima kasih Bung Slamet Ginting ya. Iya. Kalau masalahnya begini, Anda pasti akan selalu diperlukan karena fenomena TNI ini setelah diobak-abik oleh Jokowi kelihatannya akan terjadi terus ya, gesek menggesek bahwa mana yang akhirnya loyal kepada presiden sekarang, mana yang tetap loyal kepada presiden terdahulu. Padahal harusnya tidak boleh berpolitik, itu militer harusnya ya. Iya. Oke. Berpolitik tapi politik negara. Iya, politik negara. Maksud saya politik sehari-hari, day to day politik yang tidak boleh. High politik boleh. Closing statement, bro. Iya, saya kira TNI harus kembali kepada jati dirinya sebagai tentara profesional. Dia jangan mengacak-acak dirinya hanya karena ada kepentingan politik praktis dari pejabat ataupun mantan pejabat. TNI juga harus segera membenahi
administrasi personilnya, jangan sampai terjadi peristiwa perubahan surat keputusan yang membuat blunder elit-elit TNI, apalagi jika dikaitkan dengan dinamika politik yang sedang terjadi di tanah air. Ya, saya tentu saja berharap TNI memegang teguh Sabta Marganya. Di dalam Sabta Marga ketiga jelas bahwa TNI adalah menjunjung kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Maka dalam mutasi ini juga harus benar, harus jujur, harus adil. Jangan ada like and dislike, dan jangan ada favoritisme terhadap orang-orang tertentu yang dengan lempang bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu, sementara yang lain harus tertatih-tatih padahal dia sudah menjalankan dengan cara sistem personil yang sangat baik. Jadi gunakan merit system dengan profesional. Demikian Bung Refli Harun. Oke, terima kasih bro ya. Selamat berjuang terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Oke, saudara sekalian, dengan Selamit Ginting. Jadi memang ya, berita ini sangat menggemparkan. Baru berapa hari atau ya berapa hari lah dicopot. Tiba-tiba kemudian dibatalkan. Jadi kita patut menduga ya, Prabowo membiarkan. Tapi dia tersadar ketika ada reaksi dari masyarakat, ribut orang. Ternyata masyarakat pro Kunto Arief Wibowo. Artinya dia mau testing the water. Kira-kira masyarakat ini dukung gak kalau dia dicopot? Atau yang tentu saja yang mencopotnya adalah Panglima TNI. Ternyata tidak, karena itu dia punya alasan untuk mengembalikan. Bagaimanapun kalau kita mau lihat begini. Kalau jiwa korsa itu tentu dia akan hormat ya kepada Tri Sutrisno yang tidak lain adalah wakil presiden dari mantan mertuanya yaitu Soeharto. Kemudian dia pasti juga mengenal siapa itu Fahru Razi ya, siapa itu Tiasno Sudarto, orang-orang yang memang lebih senior dari dia dan jenderal beneran, pangkatnya memang jenderal. Jenderal Tri Sutrisno mantan Panglima ABRI ya. Kemudian Jenderal Tiasno Sudarto mantan KSAD, dan kemudian Jenderal Fahru Razi mantan wakil Panglima TNI. Jadi jenderal betulan nih 3 orang. Ditambah bintang 4 dari matra lain yaitu Laksamana Slamet Subianto dan kemudian Marsikal Hanafi Asnan. Jadi tidak main-main sesungguhnya. Nah, tadi ada kesalahan sedikit ya, yang dituntut itu memang terkait Jokowi itu poin kedua, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal dengan Astacita kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN, itu poin kedua. Berikutnya bukan poin ketiga tapi poin keenam, melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terkait dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Jadi disebut ya, aparat pejabat yang masih terkait dengan kepentingan Joko Widodo agar diberhentikan atau dicopot ya, direshuffle atau diberikan tindakan yang tegas. Nah, kemudian 8 mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sekali lagi poin ke-8 ini tidak langsung ditujukan kepada Prabowo tetapi kepada MPR. Walaupun surat ini ditujukan kepada Prabowo Subianto. Tapi jangan lupa ini ditujukan kepada rakyat Indonesia juga dengan dideklarasikan atau dibacakan. Jadi saudara sekalian, kita akan menunggu melihat kegemparan apa lagi yang akan terjadi di Republik ini setelah cerita tentang Arief Kunto Wibisono ini. Kunto Arief Wibisono ini. Yang tidak lain adalah putra Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Itu saja saudara sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.